kita akan diskusi tentang temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui sudah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya, dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, untuk bahas ini kita menarik sekali kalau misalnya kita akan dengar dari Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH, yang ahli hukum, dan tentunya nanti akan bicara bagaimana dari sisi hukum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ahli forensik digital namanya Rismond Hasiolan Sianipar menemukan. Kira-kira bagaimana ceritanya kok bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru ya? Dan Bambang ya? Bambang, dan bahkan dia membuat buku kan, Jokowi Undercover. Betul. Ya kan? Bahkan Bambang itu menduga tidak hanya ijazah sarjananya, ya kan, yang juga tidak asli, alias palsu itu, tapi juga SMA-nya juga bermasalah seperti itu. Bahkan dia melakukan investigasi, ya kan. Nah, itulah investigasi itulah yang dia tuangkan dalam bukunya, ya. Dan berulang kali, ya kan. Nah, bahkan terakhir dia bersama-sama dengan Gus Nur, yang akhirnya juga mereka dianggap mau menyebarkan berita bohong. Ya, pada waktu itu kan Jokowi masih presiden. Iya, masih presiden. Sehingga dia instrumen hukum dia bisa kendalikan, dia bisa inilah macam seperti itu. Nah, sekarang bahwa alumni, jadi ini alumni UGM sendiri. Si tadi Simon tadi ya. Iya. Ya kan? Rismond Hasiolan Sianipar. Ya. Rismond ini alumni IT UGM dan ahli forensik digital. Dia berdasarkan pendekatan saintifik, pendekatan saintifik juga Pak Edi, bahwa apa yang tertulis di ijazahnya, saya nggak mengerti ya kan? Apa yang tertulis di ijazahnya pada waktu ijazah itu keluar, produk tulisan itu atau font bentuk ya apa istilahnya? Ya, jenis huruf. Jenis huruf itu belum ada, ya kan? Jadi jenis huruf yang tertulis di ijazahnya melampaui, mendahului jenis huruf yang belum ada seperti itu. Betul. Maka dia tadi menyatakan dengan meyakinkan betul bahwa 100%. 100 miliar. 100 miliar persen. Ya kan, itu menunjukkan bahwa angka yang dibuat itu cukup fantastis dan bombastis. Begitu keyakinannya sudah sampai ke ubun-ubun seperti itu. Nah, kita tidak bisa berhenti di situ, Pak Edi. Sebenarnya kan pada waktu sidangnya Gus Nur juga, kan sidang pidana, ya kan, sidang pidana itu. Nah, dalam sidang pidana itu kan, kalau menurut keterangan sahabat kita Bang Egy Sujana itu, jaksa gagal menghadirkan ijazahnya aslinya Jokowi, yang dia bawakan kopi yang legalisir, ya kan, seperti itu. Ya, kopi legalisir itu harusnya kan gampang, sederhana. Kalau misalnya asli ya. Kalau memang ada, gitu. Apa susahnya? Gitu. Iya. Atau kalau dia nggak menghadirkan, kan dia selalu menggunakan Jokowi ini kan menggunakan simbolik-simbolik. Ya panggil lagi satu-satu anak-anak atau apa hadiah. Ini lihat nih ijazah saya asli atau palsu nih. Kalau yang dapat menebak saya kasih sepeda. Kenapa itu nggak dilakukan? Ya, Amin Rais coba bergampang dia bawa ijazahnya dia tunjukkan kan? Seperti itu. Artinya memang patut diduga keras, memang dia nggak punya. Bahkan ijazah itu adalah ijazah orang lain yang ditempelkan. Dugaan itu kalau berdasarkan keterangannya Bambang. Tapi kalau ini lebih jauh lagi Pak Edi. Bahwa Rismond ini menemukan ini adalah produknya. Ini kan artinya diketahui oleh kampus Pak Edi. Kalau seperti itu kan ponsnya, kalau seperti itu. Berarti pemalsuannya ini bisa diduga di kampus. Tapi saya nggak yakin sebegitukah UGM ya kan melakukan hal itu. Jadi nggak yakin ini memang diproduk, dipalsukan di luar, baru mendapat legitimasi. Karena betul kita tahu orang dekatnya Jokowi ini mantan rektor UGM. Teknik ya. Oleh karena itu menurut saya, apalagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi jabatannya kan. Kenapa memang UGM mendeklir betul berdasarkan temuan, ya kan dia harus terbuka. Undang bila perlu si Rismond ini, undang paparkan dong, dan terbuka. Karena kan ini memang saintifik pendekatannya. Karena pada waktu itu apa istilahnya, fontnya itu, hurufnya itu kan udah pakai Times Roman. Times New Roman kan? Nah, Times New Roman itu adanya tahun 91. Baik teman-teman, ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan ini teman-teman, kita masih melihat bahwa ini kasusnya masih seputaran ya pembahasannya polemik ijazah palsu Pak Jokowi yang hingga sampai saat ini masih terus bergulir. Nah, namun teman-teman, apa yang disampaikan oleh para ahli-ahli hukum ini dan para pengamat politik atau juga dari hasil ya uji forensik terhadap ijazah palsu Pak Jokowi ini. Nah, ahli hukum tata negara nilai uji laboratorium bukan penentu keaslian ijazah Pak Jokowi. Dikatakan alasannya seperti ini teman-teman ya. Ahli hukum ini tata negara yaitu Refli Harun
berpendapat ya uji laboratorium forensik atau lab 4 ini ya bukan suatu merupakan menjadi kunci atau penentu ya di dalam pembuktian aslian atau keaslian ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, Bung Refli ini merupakan ya adalah sebagai ahli ya hukum dalam tata negara ya, menyampaikan pendapat itu dalam diskusi di program Kompas TV ya dan di dalam Kompas TV pada tanggal hari Rabu 21 Mei tahun 2025, tepatnya hari Rabu ya. Nah, disampaikan dalam hari ini teman-teman bahwa ya tidak ya lab 4 itu tidak menentukan. Jadi lab 4 itu adalah salah satu ya upaya di dalam proses penyidikan yang menentukan pengadilan. Nah, pertanyaan apakah uji lab 4 ini jadi kunci penentu keaslian ijazah Pak Jokowi? Ya, apakah uji laboratorium forensik digital ini menjadi menghentikan ya kasus isu ijazah palsu Pak Jokowi ini? Itu yang menjadi salah satu tanda tanya atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Refli ini sebagai ya ahli hukum tata negara. Nah, lalu mengatakan bahwa kemudian menjelaskan bahwa ada kemungkinan ya hasil laboratorium forensik ini menyatakan bahwa A, tetapi ada ahli lain juga yang memiliki kapasitas menyebut bahwa ini adalah hasilnya B. Nah, kan ada perbedaan di dalam berpendapat seperti ini. Jadi misalnya dia kasih contoh ya, saya laboratorium forensik mengatakan A, dan tapi ahli lain juga mempunyai kapasitas lain dan mengatakan bahwa ini hasilnya B. Nah, ini kan nanti bisa menjadi satu perbedaan dan semua itu akan menjadi tergantung kepada para hakim ya. Nah, disampaikan kembali teman-teman bahwa kalau ini bicara mengenai laboratorium forensik digital ya adalah itu untuk mendukung ya dakwaan nantinya. Cuma dalam konteks ini agak lucu ya, yang calon terdakwanya itu setelah dinyatakan hasil A dan hasil B dan seolah-olah malah didukung oleh pendakwanya. Nah, jadi ini menjelaskan di dalam persidangan ya kasus pidana ya pihak yang berwenang ya mendakwa adalah jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum di dalam hal ini mendapatkan ya bahan dari kepolisian ya. Kalau memang dari kepolisian mengatakan tidak ada bukti dan sebagainya dan tidak lanjut kasusnya ya. Jadi oleh karena itu kemudian soal ijazahnya ya remais dan tetap menjadi pertanyaan ya. Menurut ahli tata negara ini Pak Refli ya, pada kasus polemik ijazah Jokowi tersebut ya seharusnya kasus ya gugatan perdata diselesaikan terlebih dahulu ya, supaya ini jangan sampai kemana-mana ya, supaya ada ya kejelasan, jangan sampai yang sana yang sini belum selesai ya. Nah, kalau menurut dari pihak Roy Suryo teman-teman ya, mengklaim pihaknya mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan hadiri gelar perkara khusus ya kasus ijazah Jokowi ya di Bareskrim. Pakar telematika ini Roy Suryo ya beserta dengan tim pembela ulama dan aktivis biasa disebut adalah TPUA ya menghadiri gelar perkara khusus terkait ya kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya, yaitu Pak Joko Widodo. Gelar perkara dilakukan di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Nah, jadi disampaikan bahwa Roy bersama rombongan TPUA tiba sekitar pukul 9:30 ya
WIB, ya, dia mengaku bakal menyerahkan laporan hasil analisisnya, ya, bahwa ijazah milik Jokowi merupakan ijazah palsu. Ini yang menjadi keyakinan Roy Suryo dalam hal ini bersama dengan Dr. Rismond, dan nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya, ya, nanti akan disampaikan seperti ini, dan ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Ini kata Bung Roy Suryo di Bareskrim saat mereka datang ke sana, teman-teman, ya. Jadi artinya Roy Suryo menyebut bahwa pemeriksaan itu dilakukan dengan menggunakan metode, ya, error level analysis atau ELA, berdasarkan gambar, ya, berdasarkan gambar yang diunggah sejumlah orang termasuk politisi PSI, ya, Dian Sandi. Foto ijazah Jokowi dari unggahan itu menghasilkan, ya, error pada bagian logo dan pas foto, ya. Jadi kesimpulannya hasil uji ELA ini, ya, analisis terhadap ijazah Jokowi, ya, menghasilkan error, ya, pada bagian logo dan foto tersebut. Ya, dia juga mengklaim bahwa hasil uji ijazah milik Jokowi yang bernomor, ya, 1120 dan tidak mempunyai kecocokan dengan ijazah Fakultas Kehutanan UGM nomor 5515 atau 1117, ya. Nah, jadi ini teman-teman beberapa penjelasan terkait, ya, dari awal kita sudah mendengarkan tadi dari video utama, ya, masih seputaran ijazah palsu Pak Jokowi. Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan atau pendapat, ya, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.